bertemu lagi dengan Miswita. Hari ini Miswita bawa materi devotion menggantikan Miss Rizka. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, satu kesempatan Tuhan beri buat setiap kami. Tuhan masih beri kami kesehatan, Tuhan masih berkati setiap kami. Terima kasih buat hembusan nafas-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kamu dengarkan setiap sharing yang ada, firman Tuhan yang ada. Tuhan, buat tanah hati kami, tanah hati yang subur, biar setiap benih firman yang ditanam bertumbuh dan berakar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, amin. Oke. Tema devotion kali ini adalah berakar kuat dalam iman. Gitu ya, ayat hafalannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berakar di dalam Tuhan, gitu ya. Kita semua tahu bahwa sebuah pohon itu kekuatan sebuah pohon itu bukan hanya terletak atau ditentukan dari keindahannya saja, atau karena buahnya, atau mungkin karena bunganya atau rimbunnya, seperti itu bukan. Tapi kekuatan sebuah pohon itu adalah dari akarnya, gitu ya. Bagaimana akar pohon itu bisa masuk ke dalam tanah dan dia mencari sumber air yang ada di dalam tanah, dan dia bisa kuat untuk berdiri gitu, berdiri kokoh gitu ya. Bahkan dari akar itu menyalurkan vitamin ke carang-carang, ke dahan-dahan yang lain. Bahkan dari akar juga itu bisa menentukan seberapa kuat pohon tersebut itu berdiri gitu ya. Jadi ketika pohon itu berakar kuat gitu, berakar kuat dan dia menemukan sumber air yang terdalam, dan dia bisa kuat kokoh berdiri, sebesar apapun angin yang menerjangnya itu tidak akan pernah goyah gitu. Karena apa? Karena dasar dari pohon tersebut itu sudah kuat gitu ya. Di Alkitab dikatakan di Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Pernah satu kali Miswita itu punya pohon mangga di depan rumah gitu ya. Jadi ada pohon mangga tumbuh. Jadi memang di setiap rumah-rumah itu ditanamin pohon mangga gitu. Dan pohon mangga itu cepat banget tumbuh, tingginya tuh cepat banget gitu ya. Baru berapa tahun Miswita menempati itu tuh sudah sangat tinggi pohon mangganya. Tapi begitu kena angin itu pohon tuh roboh gitu, nggak kuat gitu, karena ternyata dalamnya dia belum kuat, akarnya belum terlalu masuk dan belum terlalu mencengkram tanah gitu. Jadi ketika kena angin itu dia langsung tumbang gitu kan ya. Apa yang Miswita lakukan ketika pohon itu tumbang? Yang Miswita lakukan adalah Miswita ambil pisau gitu ya, kayak apa sih namanya ya, pisau yang tajam gitu, untuk memangkas, untuk mangkas pohon itu supaya pohon itu nggak terlalu berat di atas gitu. Jadi ketika pohon itu Miswita pangkas jadi sangat pendek, dan dia sekarang bisa bertumbuh dengan lebat dan gemuk gitu, dan kena angin seperti apapun dia kuat. Karena apa? Karena dalamnya sudah tertanam, dalamnya sudah kuat gitu. Sama seperti hidup kita gitu ya. Ketika hidup kita itu tidak bergantung sama Tuhan, ketika hidup kita itu tidak kuat di dalam Tuhan, tidak berakar dalam Tuhan, hati kita itu tidak menerima firman Tuhan dan tidak menyimpannya di hati kita, dan kita tidak berakar dalam Tuhan, itu ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat ujian hidup gitu ya, pasti kita akan jatuh gitu, kita akan goyah, iman kita akan terombang-ambing gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak kuat di dalam Tuhan gitu.
Jadi pengalaman Misita beberapa bulan yang lalu gitu ya, kita semua mengalami pandemi COVID yang seperti ini gitu. Banyak ujian, banyak angin yang menerpa kehidupan gitu. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan, dan kita tidak menyerap firman Tuhan gitu ya, yang sebagai sumber kehidupan kita, air kehidupan dalam hidup kita, yaitu Yesus sendiri, hidup kita pasti akan hancur gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Dengan banyak hal yang terjadi ya, bahkan perekonomian pun tergoncang gitu, kesehatan ya, untuk keluar jadi takut kayak gitu. Banyak hal lah yang membuat kita itu tergoncang gitu. Badai kehidupan itu pasti ada dan selalu menerjang setiap pohon, apalagi pohon yang sudah mulai tinggi itu pasti anginnya semakin kencang gitu ya. Perumpamaan juga yang mengatakan seperti itu, semakin tinggi pohon maka semakin besar angin yang menerjang. Sama seperti kehidupan kita di dalam Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan, maka cobaan, badai kehidupan itu pasti semakin melekat di hidup kita gitu ya. Tapi apa yang harus jadi apa yang harus kita lakukan dengan semua yang terjadi, dengan setiap masalah yang ada, setiap badai hidup yang ada gitu? Satu yang Misita percaya, bahwa Tuhan menyertai gitu ya. Jadi ketika kita berakar dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam Tuhan, apapun permasalahan yang kita hadapi, percaya Tuhan pasti menyertai, dan percaya Tuhan selalu menuntun langkah setiap kita gitu. Jadi ketika setiap badai hidup kita menghampiri kita gitu, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ragu gitu. Perdalam kita dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, banyak berdoa dengan Tuhan gitu ya. Momen-momen seperti ini momen-momen dimana kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan dan memperkuat akar kita untuk memasuki dunia yang baru, dan kita sudah siap gitu karena akar kita sudah kuat seperti itu. Jadi Rasul Paulus pun ya, di Alkitab Rasul Paulus pun tahu bahwa tantangan bisa datang menerpa kehidupan orang percaya dan mengombang-ambingkan iman. Karena itu ia menasihati jemaat Tuhan di kota Kolose agar mereka tidak merasa puas hanya karena mereka sudah jadi orang beriman. Jadi jangan cuman karena kita tuh orang beriman, iya kita beriman, tapi percayalah ketika kita beriman justru badai, ujian, cobaan itu semakin dekat dengan kita, dan bahkan itu akan sangat-sangat sering terjadi gitu ya. Kenapa? Di situ iman kita diuji. Kemarin Misita sempat sharing dengan salah satu hamba Tuhan gitu, dengan kehidupan Misita yang begini. Beliau cuma mengatakan begini, ketika kamu mundur dari suatu permasalahan dan kamu menyatakan bahwa kamu ya sudah meninggalkan, adalah hal yang paling simpel gitu ya. Tapi beliau mengatakan bahwa Misita begini, di situ imanmu diuji gitu. Ketika sesuatu keadaan tidak sesuai dengan planningnya kita, tapi hatimu damai sejahtera di situ, percayalah itu semua adalah rancangan Tuhan. Nah di situ Misita mulai merenungkan, oh ya, oke, berarti memang Tuhan menyertai gitu di setiap musim hidupku, di setiap perjalanan hidup yang sudah saya lalui, di setiap pergolakan badai hidup yang saya lalui gitu, Tuhan menyertai gitu ya. Bahkan sampai detik hari ini pun kalau melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan menyertai Misita sampai hari ini gitu. Misita masih bisa bernafas, diberi kesehatan, masih bisa bekerja, masih bisa menyapa kalian semua ya, anak-anak semua. Itu sebuah anugerah yang Tuhan beri dari
sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih gitu. Dan di sini pun Misuta masih diuji gitu ya, dari setiap hal gitu masih diuji dengan berbagai macam cobaan. Angin itu masih bertiup, bahkan mungkin Misuta juga dipangkas, mulai dipotong yang ranting-rantingnya nggak perlu gitu ya, supaya apa, supaya bisa kuat gitu. Jadi yuk buat anak-anak semuanya, jadilah pohon yang kuat gitu ya, berakar kuat. Jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang instan gitu. Jadi dunia selalu menyodorkan sesuatu yang instan, tapi semua itu di hadapan Tuhan itu butuh proses gitu ya. Bahkan pohon pun untuk bertumbuh jadi kuat, jadi lebat, bahkan bisa untuk berteduh orang-orang di bawahnya pun itu butuh proses yang harus dilalui. Sama seperti kehidupan kita. Dari kecil ya kita dilahirkan, belajar jalan, belajar bicara, sudah besar sekolah, masuk ke dunia pekerjaan, dan sampai akhirnya kita jadi orang tua dan mengayomi anak-anak nanti ke depannya. Hidup itu selalu penuh dengan belajar dan proses. Jadi buat anak-anak semua, tetaplah kuat, teguh di dalam Tuhan. Tetaplah berakar di dalam Tuhan, karena ketika kita beriman pasti Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Tidak usah khawatir tentang masa depan, percayalah Tuhan menyertai, dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk setiap kita selama kita kuat di dalam Tuhan dan tidak pernah goyah. Gitu ya anak-anak. Sebelum bisa akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing yang ada. Kiranya Tuhan jadikan tanah hati kami kata bersyukur, biar setiap benih firman yang ditanam Tuhan bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami, jadi rema buat setiap kami, bahkan berbuah Tuhan, dan buahnya manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan masa depan kami, keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu. Beri setiap kami kesehatan Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus pegang setiap kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.